ニンドチャンネルへようこそ。今回は日本の歴史をご紹介します。それではご覧ください。Dahulu, di perairan negeri matahari terbit, konon ada sosok makhluk misterius dan menakutkan yang selalu mengintai. Makhluk aneh ini dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Sayangnya, ia lebih tertarik menggunakan kemampuannya untuk mempermainkan manusia atau menyerang mereka dengan kasar. Meskipun banyak yang menolak untuk percaya pada keberadaannya, tak jarang orang-orang melaporkan tentang penampakan makhluk menakutkan ini, terutama di daerah pedesaan Jepang. Bahkan penduduk setempat masih menggantungkan tanda peringatan di dekat genangan air yang dianggap sering dikunjungi sang monster. Kappa adalah monster atau makhluk mitologi mengerikan yang dikatakan menghuni kolam dan sungai di Jepang. Makhluk aneh ini dikatakan memiliki wujud menyerupai manusia dan reptil, serta sangat licik. Kappa memiliki lebih dari 80 nama yang berbeda, meskipun yang paling umum dikenal adalah Kawapa, Gawapa, dan Kawaso. Kappa juga disebut Gataro atau Kawako, yang semuanya berarti anak sungai. Deskripsi tentang Kappa bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, tetapi sebagian besar bentuknya sangat mirip. Tubuhnya sebesar setengah tubuh anak-anak, kulit bersisik mirip reptil, dengan warna berkisar dari hijau hingga kuning atau biru. Kappa memiliki berbagai organ tubuh yang memungkinkannya hidup di lingkungan berair, seperti selaput di antara jari-jari tangan dan kaki. Mereka kadang-kadang dikatakan berbau seperti ikan dan memiliki kemampuan berenang yang luar biasa. Kappa juga digambarkan memiliki cangkang kura-kura di punggungnya. Selain itu, sebagian besar dari mereka memiliki rambut panjang dan lebat yang biasanya berbentuk potongan mangkok. Mereka juga memiliki paruh, meskipun ini tampaknya tidak mengganggu kemampuan Kappa untuk berbicara bahasa manusia. Terakhir namun tidak kalah penting, semua Kappa memiliki lekuk kecil seperti mangkok di atas kepala mereka yang dapat menampung air. Bagian tubuh ini dianggap sebagai sumber kekuatan Kappa. Cekungan ini harus dipenuhi dengan air jika Kappa ingin berada jauh dari air untuk sementara. Bila air di cekungan atas kepalanya tumpah, Kappa tidak dapat bergerak lagi, tubuhnya akan melemah, bahkan sampai meninggal. Ciri-ciri aneh dari makhluk Kappa, yakni memiliki 3 lubang anus yang memungkinkan mereka untuk membuang gas 3 kali lebih banyak daripada manusia. Meskipun Kappa dikatakan memiliki tubuh yang kecil, secara fisik mereka lebih kuat daripada pria dewasa. Menurut beberapa catatan, lengannya terhubung satu sama lain melalui batang tubuh dan dapat meluncur dari satu sisi ke sisi lain. Walaupun Kappa termasuk makhluk air, mereka kadang-kadang menjelajah ke darat. Ketika melakukannya, cekungan di kepala mereka ditutup dengan topi logam sebagai pelindungan. Kappa merupakan salah satu yokai yang paling terkenal di Jepang. Mereka dikenal dengan berbagai nama makhluk yang berbeda-beda menurut wilayah dan cerita rakyat setempat. Dalam kepercayaan Shinto, Kappa dianggap sebagai salah satu suijin atau dewa air. Kappa biasanya dipandang sebagai pembuat onar atau penipu yang nakal. Tindakan mereka berkisar dari yang relatif kecil, seperti melihat kimono seorang wanita, hingga yang termasuk jahat, seperti menenggelamkan orang dan hewan ternak, menculik anak-anak, memaksakan diri pada wanita, bahkan memakan organ tubuh korbannya. Meskipun terkadang mengancam, makhluk ini juga dapat berperilaku ramah terhadap manusia. Kappa muda sering ditemukan dalam kelompok keluarga, sedangkan Kappa dewasa hidup menyendiri. Mereka umumnya berteman dengan yokai yang lain dan terkadang bahkan dengan manusia. Sebagai monster air, Kappa sering disalahkan karena menenggelamkan dan suka mencoba memikat orang ke dalam air, serta menarik mereka dengan keahlian gulat yang hebat. Menurut legenda, Kappa terobsesi dengan benda yang disebut Siri Kodama, sebuah bola permata misterius yang diduga mengandung daya hidup seseorang yang terletak di siri atau anus. Diperkirakan bahwa kebanyakan serangan yang terjadi oleh Kappa adalah untuk tujuan mendapatkan Siri Kodama. Banyak sekali mitos yang menceritakan tentang Kappa yang suka bersembunyi di toilet yang biasanya terletak di seberang sungai dan menunggu kesempatan untuk melakukan pelecehan terhadap wanita. Tak jarang para wanita itu kemudian melahirkan anak Kappa. Kebanyakan setelah lahir, anak-anak itu dibuang atau dikubur dalam toples karena penampilan mengerikan mereka. Namun meskipun cara mereka jahat, Kappa terobsesi dengan kesopanan dan tradisi manusia. Ini dianggap sebagai kelemahan terbesarnya.
Banyak yang bercerita tentang pertemuan dengan Kappa, di mana akhirnya mereka dapat melarikan diri setelah membuat Kappa menumpahkan air di cekungan kepalanya ketika mereka membungkuk. Kappa juga dianggap sangat bisa dipercaya dan jujur. Jika ada yang membantunya mengisi ulang air dalam cekungan kepalanya, itu akan membuat Kappa memberikan apapun yang orang itu inginkan dan berjanji akan mengabulkan semua permintaannya. Kappa juga dianggap sebagai makhluk yang sangat cerdas dan berpengetahuan besar tentang praktek medis. Dikatakan bahwa suku-suku kuno yang menghuni Jepang mampu bersandar pada seni pengobatan tulang dan penciptaan salep medis dari Kappa yang ramah. Kekuatan makhluk Kappa sering dianggap magis dan sangat dihormati oleh semua orang yang percaya pada dewa. Semua Kappa dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan berenang yang mengesankan. Mereka juga dikenal karena kecintaan pada pertarungan, terutama gulat sumo. Dikatakan bahwa kebahagiaan terbesar Kappa dalam hidup adalah terlibat dalam pertempuran dengan korbannya. Diyakini bahwa ada beberapa cara untuk mengalahkan atau melarikan diri jika seseorang dihadapkan dengan Kappa. Metode yang paling umum adalah dengan memanfaatkan obsesinya sendiri dengan kesopanan dan tradisi manusia. Dikatakan bahwa jika seseorang bertemu dengan makhluk mengerikan itu, ia harus membungkuk dalam-dalam padanya. Kappa akan merasa berkewajiban untuk mengembalikan bungkukan, dan otomatis hal ini menyebabkan air di cekungan kepalanya akan tumpah, sehingga membuatnya tidak berdaya. Namun hati-hati, beberapa Kappa telah mencium cara ini dan mereka akan menggunakan topi logam sebagai pelindung ketika tiba di darat. Bagi Kappa yang menggunakan topi pelindung, ada cara lain untuk memastikan bahwa mereka tidak membahayakan. Dikatakan bahwa lengan Kappa dapat dengan mudah terlepas dari tubuh mereka jika seseorang dapat menyelinap di atas Kappa dan cukup cepat untuk meraih lengan mereka selama pertarungan serta menariknya lepas. Kappa akan menjanjikan apapun kepada musuhnya untuk mendapatkan lengannya kembali sebagai pertukaran. Banyak legenda Jepang yang mengisahkan tentang pahlawan yang berhasil mengalahkan Kappa dengan strategi ini dan mampu mendapatkan keamanan untuk seluruh desa mereka sebagai imbalan atas pengembalian lengan Kappa. Cara lain untuk berurusan dengan Kappa dapat ditemukan dalam kecintaan mereka pada makanan tertentu, terutama mentimun. Diperkirakan bahwa mentimun adalah salah satu dari beberapa hal yang lebih disukai Kappa daripada organ tubuh manusia. Banyak orang percaya bahwa dengan menuliskan nama dan usia setiap orang di keluarga mereka pada mentimun dan melemparkannya ke air sungai sebelum mandi akan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang celaka oleh Kappa. Meskipun ada juga perdebatan tentang apakah mentimun akan memastikan air menjadi aman, mereka yang berada di wilayah tertentu percaya bahwa ini akan menjadi sebuah perlindungan, sementara yang lain menganggap hal ini malah membuat serangan Kappa menjadi tak terelakkan. Beberapa cerita rakyat juga menjelaskan bahwa makhluk Kappa juga tidak menyukai labu, besi, wijen, dan jahe. Kappa tidak sepenuhnya bersifat bertentangan dengan manusia. Setelah berteman, Kappa dapat melakukan sejumlah tugas untuk mereka, seperti membantu para petani mengairi tanah mereka, terkadang membawa ikan segar yang dianggap sebagai pertanda rezeki bagi keluarga yang menerimanya. Ada beberapa makhluk yang muncul dalam pengetahuan dari budaya kuno lain dan dianggap terkait dengan Kappa. Cerita rakyat yang serupa dapat ditemukan di Asia dan Eropa. Makhluk legenda Jepang Kappa dikenal dalam cerita rakyat Cina sebagai Suigui, hantu air atau monyet air, dan mungkin juga terkait dengan Kelpie di Skotlandia. Makhluk-makhluk ini terkenal karena perbuatannya menculik dan menenggelamkan orang serta hewan ternak. Kappa mungkin adalah makhluk paling terkenal dari imajinasi rakyat Jepang. Ada banyak yang akan menjelaskan legenda Kappa sebagai cerita sederhana bagi anak-anak untuk menakut-nakuti mereka agar berperilaku baik. Salah satu jenis cerita Kappa yang paling umum berfokus pada ketertarikan makhluk itu pada anak-anak yang tidak patuh. Diperkirakan bahwa ketika anak-anak yang tidak patuh bermain terlalu dekat ke air tanpa orang tua mereka, Kappa akan menarik mereka ke dalam air dan menenggelamkannya. Ada beberapa variasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa cerita hanya mengatakan bahwa Kappa menculik anak-anak, sementara yang lain merinci bahwa Kappa akan meminum darah dan memakan korbannya. Diperkirakan bahwa kisah Kappa ini membantu mengurangi jumlah anak-anak yang hilang karena tenggelam atau kemalangan lainnya, dengan memastikan bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama orang tua mereka dan tidak pergi bermain dengan bahaya. Ada juga yang percaya bahwa Kappa merupakan sejenis makhluk asing yang entah bagaimana menemukan jalannya ke bumi.
Banyak yang percaya pada argumen ini juga percaya bahwa makhluk air mitologi lainnya telah menghuni bumi di wilayah perairan yang belum dipetakan. Selain itu, banyak pakar menunjukkan bahwa beberapa budaya kuno berbicara tentang makhluk air yang didokumentasikan telah jatuh dari langit. Banyak dari makhluk, dewa maupun dewi ini dikatakan telah menghuni daerah perairan segera setelah mereka datang dan juga dipercaya mengajarkan pengetahuan, budaya, serta obat-obatan bagi umat manusia. Demikian pula dengan Kappa. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。